Ya Mbah, pelan-pelan aja tadi Mbah. Alhamdulillah. Alhamdulillah terus. Mama, Iya nggak apa-apa, tenang, 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 tenang. Santai aja. Maaf, maaf. Ya terus. Alhamdulillah. Iya Mbah. Terus Mbah. Iya Mbah, pelan-pelan. Alhamdulillah. Bantu Pak, Pak. Bantu sini Pak, bantu Pak. Ya Pak. Ya Alhamdulillah. Aduh. Alhamdulillah. Aduh. Sini Mbah. Santai dulu Mbah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Iya. Iya, iya. Sini dulu dulu. Pelan dulu. Iya, terus. Udah. Keluar dulu, Mbah. Iya, Mbah. Bentar, Mbah. Pelan-pelan. Airnya mana airnya? Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Aduh. wah cerah ya, tapi berkabut. Nggak apa-apa, berkabut juga baik kok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat semuanya, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam perjalanan Dzikir Jalan. Dzikir jalan terus di setiap tempat, di setiap helaan napas dan di setiap detakan jantung. Jadi dalam perjalanan Dzikir Jalan kali ini selalu kita berusaha untuk menafsirkan dan menangkap sebuah petutur lembut dari semesta, baik dari yang dijabarkan ataupun yang kita alami. Yang jelas jangan terburu-buru gagal paham, jangan terburu-buru menilai buruk ya, karena mungkin kalian belum menangkap. Memang hanya sedikit orang, hanya jiwa-jiwa terpilih yang bisa memahami dari hasil perjalanan Dzikir Jalan kami kali ini ya. Jadi gini, nanti kita mendatangi sebuah lokasi di pegunungan sebelah sana itu kurang lebihnya, yang ada goa yang ceritanya di situ tuh ada suara-suara tangisan yang sulit dicari, bahkan sampai guanya dihancurkan. Takutnya apa? Takutnya tersempit di antara batu-batu di goa itu. Akan tetapi hingga sampai guanya habis, tersisa sedikit hancur, belum ditemukan juga ya. Jadi mereka mengambil keputusan untuk diberhentikan dan beranggap itu bukan manusia. Nah, Misteri ini ya. tentu semua ini ada nilai positif yang harus kita petik, ada sebuah pesan cinta dari Tuhan. Yuk kita ikuti jalurnya dan maksudnya apa di balik semua ini. Yuk. Wah, alhamdulillah akhirnya tuh kita bisa melihat ketinggian, maksudnya bisa melihat dari ketinggian alam semesta yang terpampang luas, hijau, tetapi meskipun terhalang oleh asap atau kabut di sana, tetapi terasa adem juga ya. Mudah-mudahan lebih sempurna, lebih kontras lagi, lebih terang lagi suasana ini nanti sambil kita berzikir jalan sambil berjalan. Jadi mari kita bersama-sama untuk berzikir jalan, karena setiap ciptaan Tuhan bisa mengalami kewahyuannya sendiri-sendiri. Mudah-mudahan kita pun bisa mengalami petunjuk dari apa? Dari semua yang dijabarkan di semesta ini. Inilah kitab suci yang dijabarkan, mari kita baca dengan tenang, memasuki dimensi Tuhan supaya kita lebih lentur, lebih tenang ya. Jadi dalam perjalanan ini
kita berusaha terus untuk lebih menenangkan diri, dan kita di sini bareng-bareng aja yuk, kita sebagai Satrio Piningit ya. Satrio Piningit atau Cah Angon. Mungkin akan tersedak ketika kalian belum paham kalimat ini ya. Jadi yang dimaksud dengan tadi Satrio Piningit atau Cah Angon. Kita angon roso di semesta ini ya. Dan Satrio Piningit dalam diri kita, bangkitkan kesadaran kita supaya nanti tidak mudah ditekan-tekan oleh pihak-pihak yang belum tahu. Akhirnya apa? Kita sendiri yang tidak bisa maju, tidak bisa bangkit. Bangkit apanya? Bangkit kesadarannya. Oke, yuk pelan-pelan sambil berjalan, sambil menikmati suasana yang ada. Karena lihatlah di sana ada pegunungan hijau namun tertutup oleh kabut. Apa itu artinya, Kang? Kita baca, ini kabut dalam diri kita, kabut dalam pikiran kita yang apa tertutup. Tertutup oleh apa? Oleh pemahaman-pemahaman baru yang mengunci kita sehingga tidak jelas kontras kesananya. Padahal ada tujuan yang baik, tetapi ditutup ya, ditekan, ditutup oleh kabut sehingga ragu-ragu. Makanya kita jangan ragu-ragu, atau bahasa Jawanya apa? Mandamundu. Manggang munggung. Mandamundu atau manggang manggung ya. Jadi nanti kita mendatangi goa yang namanya Gua Mandamundu ya. Jadi di sana mungkin ada cerita, karena saya mendengarkan cerita tadi, katanya itu sering di situ ada apa tuh namanya itu, orang menangis di depan goanya atau di depan, tapi setelah goa itu dihancurkan ya, dicari, takutnya itu ada tersempit di batu, dihancurkan sampai habis maksudnya, tapi tetap masih ada suara-suara itu. Maka dari itu kita itu terdorong ke sana maksudnya untuk mengkaji, barangkali ada pesan cinta buat kita di balik semua itu ya. Karena Tuhan itu mengadakan sesuatu yang terjadi itu tentu tidak sia-sia, ada maksud dan tujuannya. Makanya yuk kita lentur saja. Mungkin konten ini tidak bermanfaat, konten ini tidak bermutu bagi orang-orang yang selalu apa? Sumbunya pendek ya, nggak berpikir panjang. Ya iya, makanya lah lentur saja, lentur. Jangan ikuti program orang. Ya, kita di program orang, dibentuk orang manut. Ya itulah di pribadi-pribadi yang kerdil. Makanya apa? Banyak makhluk kerdil di sini. Oke, yuk. Lentur saja, senyum lepas, yuk. Pokoknya. Jadi kita bahagia, bersyukur tanpa syarat ya. Bersyukur tanpa syarat bagaimana, Kang? Ya bahagia. Bagaimana caranya? Yuk, awali dulu. Senyum, senyum. Nah, lepas. Nah, gitu. Jadi bahagia tanpa syarat. Lupakan deh masalah-masalahnya udah. Nanti akan terjadi, pasti selalu bahagia ketika kita sudah menanamkan rasa bahagia dulu. Seperti kebun ini nih. Ya. Jadi ada taman surga di sini. Ketika kita menanam jati, pasti tumbuhnya jati. Menanam rumput, pasti tumbuhnya rumput. Menanam bahagia, pasti tumbuhnya bahagia. Nah, ini tamannya di sini. Tamannya di sini ya, di tanah suci nih. Mudeng nggak nih saya ngomong gini? Oke, mudah-mudahan ada yang paham. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Kita tanam selalu, tanam bahagia. Jadi bahagia tanpa syarat. Oke, yuk. Kalau tumbuhnya kasbon, aduh Iya. bagaimana nih ya? Ya karena tadi tanamnya kasbon, ya tumbuhnya kasbon. Makanya tanamnya apa tuh? Memberi. Menanam, memberi, sedekah, pasti ya akan diberikan kelebihan seperti itu. Kalau tumbuhnya mandamundu, Ya pasti tumbuhnya mandamundu juga. Makanya itu, makanya nanti kita kaji di dalam goa di belah sana itu. Katanya itu ada goa namanya Goa Mandamundu. Ada cerita apakah di balik semua ini? Mari kita lentur saja, lentur batinnya. Oke, yuk. Mau ada mandamundu mau. mandamundu bahasa mana ini ya? Bahasa Amsterdam. Oke, Mandamundu baru denger ini. baru denger ya. Oke, di sebelah sini kalau nggak salah nih.
Tar dulu. Ini bukan. Ini bukan. Katanya di sebelah sini. Mana? Tar dulu nih. Kata orang di sebelah sini guanya. Kita cari dulu ya. Sambil Goanya pindah. Oh, itu mungkin tuh di apa? Di itu. bawah itu tuh. Pereng-pereng itu. Di bawah lereng itu. Oke. Yuk. Tenang aja. Yo ono mandang mundu mulu ini. Ya ono cu, mantranya selalu madam mundu terus hasilnya. Iya ya. Ya iya. Yuk. Goanya ada di sebelah sini teman-teman. Di situ itu yang sempat dihancurkan sampai sana itu hancur lebur. Itu orang sana, orang kampung sini nih aslinya nih. Nah itu ada orang itu di sebelah sana rumahnya kalau nggak salah tuh ya. Jadi nanti kita bisa memetik hikmah pelajaran di sini. Mungkinlah inilah jawabannya pada hari ini, mudah-mudahan ditemukan jawabannya gitu. Dan ini seperti patung singa apa ini mas? Nih, jadi apa namanya batunya ini seperti wujud patung singa. Nah, karena ini goa ini dikeramatkan. Nah, mungkin ini ada jawaban di balik ini ya. Nah dulu, kayak ini apa dah dalam banget masalahnya tuh. Iya, waduh. Tuh, Ngeri ya. ya iya ngeri. Takutnya tuh dalam banget kan. Jadi guanya ke belah sana tuh. Nanti kita akan cari belah sana aja yuk. Yang agak aman aja gitu. Oke. Loncat enak ini ya. Ya iya. Kita dulu cari akses yang mudah nih. Masalah di sini agak mungkin di sebelah sini agak apa namanya itu curam. Sebentar. Ketika nih. Ini gua yang dimaksud mungkin ini yang sudah dihancurkan, maksudnya tinggal beberapa dan belum ditemukan juga yang dimaksud. Saya dulu karena orang sini tuh berani-berani nih maksudnya nih. Assalamualaikum, kula nuwun, punten, sampurasun kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya. Kami bertiga mohon izin untuk memasuki area ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Perhatikan dulu teman-teman. Lokasi ini hanya batu yang terkesan tidak ada apa-apanya, tidak ada kesan serem-seremnya sama sekali. Tetapi ada kejanggalan-kejanggalan di sini. Apa namanya itu tadi tentang adanya suara-suara yang misterius tadi katanya, tapi saya belum mendengarnya. Ntar dulu kita masuk aja dulu pelan-pelan. Assalamualaikum. Ini yang tadinya tuh guanya tuh panjang ke sana itu dan ke sana juga sampai ke bawah, cuman sekarang dihancurkan oleh orang sini, orang kampung sana tadi, karena tadi mencari suara-suara itu sumbernya di mana. Takutnya di dalam batu, dihancurkan pakai alat berat, pakai alat manual seperti apa tuh namanya itu bodem, itu ternyata nggak ditemukan juga hingga tinggal segini nih. Kita bisa lihat loh. Kamu dengar nggak? Hah? Kayak ada orang ngereng-ngereng. Tuh. Mungkin ini nih. Suara ngereng-ngereng ini makin serem nih. Maksudnya gini, orang sini sudah memutuskan untuk menghentikan pencarian ini karena tidak ditemukan dan mengambil kesepakatan bahwa di sini itu bukan orang gitu maksudnya. Jadi itu mungkin ada makhluk lain. Tapi ini serem nih. Kita bisa buktikan sendiri nih di sini nih. Tuh. Kita cari yuk. Punten, siapa itu dan di mana? Tuh, apa ini suara orang atau suara gesekan apa? Takutnya suara gesek-gesekan pohon atau apa, bukan nih? Tuh, ya kan? Jelas. Iya. Tuh. Kayak kuntilanak ini ya. Tar dulu. Jangan sih. Punten, Mbah, ini orang bukan?
Ini. Punten. Mbah, Kurang ini ya. Mbah. Apa ini yang nangis bukan? Hah? Seperti di sini cuma agak ragu sayanya. Kok menjauh? Tar dulu. Pindah lagi. Iya ya. Coba sini. Suaranya jono ini ya. Aku. Punten. Coba perhatikan dulu nih teman-teman nih. Ini sampai hancur lihat gini, maksudnya sampai longsor ke sana, kan memang dihancurkan dari sana tuh. Tadinya panjang, itu memang sengaja dipakai beko ke sana, dihancurkan. Tapi akhirnya sampai seperti ini, dan di titik inilah berhenti. Di sini cuma tinggal segini aja batunya, berhenti pencarian tapi tidak ditemukan juga. Ini bagaimanakah? Maksudnya ini apakah memang itu orang atau makhluk lain yang menjadi apa namanya ini penasaran buat saya itu. Orang-orang sini itu sudah mengambil keputusan sepakat bahwa ini bukan orang. Mesti ini ya. Iya tuh. Ya mungkin jenis itu. Tadi dulu kita cari dulu yuk. Oh, apa ini ya? Tuh. Kok baunya? Oh, bom ini ya. Kira-kira kesana longsor nggak ya saya ya? Waduh. Takutnya longsor nih tuh. Terjun bebas Kang. Ya makanya itu coba perhatikan nih. Tuh. Tuh. Batunya aja tuh. Waduh, ngebut-ngebutan. Ya makanya itulah takutnya. Tuh kan. Ini bahaya sekali. Sana nggak beres ini Kang. Tapi tar dulu. Mancing kan ini Kang. Jono lu aja nih ya. Iya mau. Assalamualaikum. Punten Mbah. Tuh. Punten. Sama sekali nggak ada lubang di sini lubangnya loh. Rapat ini ya. Batunya rapat semuanya. Mungkin seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita itu jangan mengikuti kebanyakan orang. Jangan mengikuti prinsip atau cara pandang banyak orang. Kita harus bisa mempunyai cara sendiri ya. Jadi mari kita tenang dulu supaya apa? Kita satu dimensi dengan alam semesta ini sehingga kita bisa menemukan petunjuknya. Jadi apa? Dari katanya tadi goa ini goa Mandamundu ya. Goa itu Mandamundu itu mungkin ragu-ragu. Mungkin di balik semua itu ada sebuah pitutur buat semua di sini supaya jangan Mandamundu atau jangan ragu-ragu. Baik, yuk kita jangan ragu-ragu. Kita pastikan bahwa titiknya ketemu di mana. Optimis. Assalamualaikum. Ini gua aja nih ya. Iya nih. Punten. Apa nih ya? Tuh kan. Hah? Naik lagi. Tar dulu. Batunya nangis ini ya. Cengen. Coba sini. Jangan-jangan di dalam batu ini. Iya, enggak tahu. Ngarang aja nih ya. Coba sini. Pindah ke sini nih. Ke sini. Apakah lubang ini gitu? Tapi rapat nih. Iya. Ya kan? Nih. Saya curiga sama ini tapi nih. Tapi ini rapat tuh. Perhatikan tuh. Iya ya, rapat kupet ini ya. Ya rapat. Coba kita cari lagi. Assalamualaikum. Apa nih? Kayak banteng kepater ya. Coba sini yuk. Kita puterin sini yuk. Nih. Mungkin ada lubang lagi mungkin. Tapi itu ada lubang kecil banget tuh. Assalamualaikum. Suaranya makin deket Kang. Di sini Kang. Ya makanya itu ntar dulu. Kita cari Coba di dulu. atas Kang. Jangan-jangan ya di atas. Punten. Kayak ada yang nyentuh kaki saya deh. Assalamualaikum. Batu kok nangis. Coba sini. Nih. Ada di arah sini kayaknya deh. Nih. Tuh. Oh. Lubang ini kayaknya nih. Mana nih? Ini bukan. Gimana? Ini tuh.
Ini siapa? Tuh, Minta tolong, Kang. Iya, ya. makanya itu. Mbah, bisa dengar suara saya, Mbah? Tuh, tapi di sana ya rasa deh. Apakah ada akses lain selain ini gitu? Kita dulu. Apakah ini gitu? Coba dulu. Mungkin ini. Wah, bener tuh lubang tuh. Tapi gini, ngapain juga orang? Ini seperti sengaja deh. Lihat dulu. Mbak, ada orang di sini. Tuh, tuh. Punten. Coba sini. Bentar dulu. Tuh. Woi, Astagfirullahaladzim. apa ini? Astagfirullahaladzim. Loh. Maaf, Mbah. Maaf punten, ini siapa? Ini orang. Astagfirullahaladzim. Kamu lihat dari kamera tuh. Coba lihat dulu. Ini pastikan dulu ini orang bukan. Orang apa campal ini ya? Gini aja. Sebentar dulu. Kok ada rambutnya ya? Jangan. Jangan gitu, nggak boleh. Ntar dulu. Kita pastikan, maksudnya tuh, Mbah, dia kayak apa ya? Kayak ketakutan. Mbah, bisa dengar suara saya, Mbah? Ntar dulu nih. Astagfirullahaladzim. Ntar dulu, Mbah. Maaf. Nggak usah takut, Mbah. Baik. Mungkin beliau itu belum ketakutan dan juga masih kayak kekunci gitu maksudnya. Jadi sehingga tidak bisa mendengar kita sama sekali. Bagaimana caranya supaya kita bisa membangunkan dia? Mari kita satukan dimensi, tenang saja. Jadi kita alirkan energi pikiran kita kepada beliau supaya benar-benar menyambung dengan tenang hati ya. Jadi nggak usah berungsung, tenang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mbah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dia mulai menyambung nih. Mbah, maaf ini Mbah siapa? Iya. Baik, gini, kamu Mbah nggak usah takut. Saya Tarto dari Cilacap. Iya Mbah. Mbah lagi ngapain di situ Mbah? Oh dia minta tolong. Bener Mbah minta tolong. Maksudnya tolong gimana Mbah, dikeluarkan? Baik, ntar dulu. Mbah ini masuknya lewat mana bisa ke situ Mbah? Oh. Bagaimana caranya nanti kita bisa tolong saja. Nanti panggil warga aja sekalian ya. Iya. Panggil warga, Panggil polisi. Nggak usah panggil warga aja, nggak usah Warga polisi, aja. warga aja. Cukup warga saja, maksudnya supaya menjadi saksi. Maksudnya takutnya nanti gimana gitu. Ini warga sini bukan gitu maksudnya. Jodoh, panggil warga ini ya. Udah nanti Mbah. Panggilin dulu. Ya tenang dulu ya Mbak ya. Biar cerita dulu Mbak sambil nunggu warga ya Mbak ya. Awal-awalnya Mbak gimana Mbak, maksudnya bisa masuk situ Mbak? Bisa bercerita aja Mbak. Iya Mbak. Baik. Ya tenang aja, nanti ya tolong Mbak, tenang dulu. Saya sambil mencerna dulu maksudnya ceritanya Mbak. Tenang aja. Oh Mbak udah nenek-nenek. Oh ibu-ibu ini perempuan. Ya Bu Mbak. Iya. Jadi Mbak itu guru ngaji. Nah terus ngapain di sini Mbak?
Heeh. Oh. Iya 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 iya. Heeh. Belum begitu sadar sepenuhnya ya. Belum begitu sadar sepenuhnya nanti apa namanya itu kita sambil nunggu aja ada beberapa warga saja maksudnya supaya menyaksikan di sini dan ikut bantu. Kalau bisa bawa alat juga ini ya. Bawa alat apalah, bodem apa-apa gitu, gejik atau apa gitu. Iya ditemukan orang sih apa atau Pak RT gitu ada orang gitu supaya ada menjadi saksi gitu. Ada Jon, mana Jon? Heeh. Itu sudah dipanggil nih, lagi datang ke sini. Ada udah salah satu ya. Iya. Heeh. Oke, kita dulu. Mana? Itu ya, ini Pak. Pak, ini Pak. Mana? Terus. Oh, itu salah satu warga ya? Iya. Ini Pak. Maaf Pak. Ini maksudnya ini ada orang di sini Pak maksudnya. Bapak tahu kan maksudnya yang katanya ada suara-suara itu. Ini pokoknya di sini orangnya itu. Perhatikan deh. Siapa sih ya? Ya nggak tahu namanya belum jelas saya tadi belum ditanya masih belum jelas gitu. Bapak kenal nggak ini? Mbah? Katanya sih guru ngaji. Katanya apa bener nih? Namanya belum jelas namanya tadi. Kenal nggak jenengan? Ada mungkin warga jenengan bukan? Bukannya kurang baik. Mbah, coba Mbah kesini Mbah. Mukanya Mbah, barangkali ini kenal. Astagfirullahaladzim. Ki wong kene ya bener ki. Siapa namanya? Tetangga jenengan. Tetangga tapi tetangga desa. Tetangga desa. Kenal nggak orangnya namanya? Nggak tahu. Mbak Mariam. Mbak Mariam. Iya. Bener guru ngaji bener. Ya bener. Itu udah hilang berapa? Udah lama loh. Ya makanya itu, makanya mungkin ini nih, mungkin lagi nih. Nanti panggil aja warga lain Pak, supaya kita bantu bareng-bareng. Bagaimana caranya atau pakai alat kita hancurkan bareng-bareng aja maksudnya loh, pakai apa bodem atau apa gitu. Tapi harus ada yang lain, warga yang lain. Takutnya kenapa-napa gitu maksudnya. Kita cuma berdua nggak bisa nih, alatnya seperti ini. Iya. Alat panggil warga itu bagaimana? Udah gini aja Pak. Kita sambil nunggu warga yang lain. Terus kita sambil berusaha bareng-bareng ya Pak ya. Awas airnya Pak. Nah, yuk bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tetap tenang. Ini dulu aja. Kasihan nih lo udah lama lo. Ya makanya itu. Mbak, ya pelan-pelan. Atau Bapak nggak bawa cangkul nggak? Bukan lagi ngarit sih. Lagi ngarit jadi nggak bawa cangkul harus ini nih. Ini juga keras nih batu ini nih. Tuh. Ya. Nah. Coba ini Pak kesiniin Pak. Nah. Ya. Sabar ya Mbah. Tenang dulu Mbak. Sabar Mbah. Gak usah nangis Mbak, tenang. Sedia air minum juga ya. Oh ya ada nih ya. Iya. Sabar Mbah. Iya. Ambil dulu ya. Ya. Coba Mbah, tangannya ke sini bisa nggak Mbah? Ya pelan-pelan. Astagfirullahaladzim. Gini ya teman-teman ya. Karena tempatnya sempit. Ya Mbah. Coba dulu. Mbah. Mundur dulu coba Pak. Sebentar Pak. Coba sini Mbah. Kesini tangannya. Oh, belum muat tuh. Karena apa namanya maksudnya masih sempit tuh. Belum muat. Berarti ada batu itu tuh. Oke, kita mencoba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pelan-pelan. Ya Mbah, pelan-pelan aja tadi Mbah. Alhamdulillah. Alhamdulillah terus. Mama. Iya nggak apa-apa, tenang. Santai aja. Maaf. Ya terus. Alhamdulillah. Iya Mbah. Terus Mbah. Iya Mbah pelan-pelan. Alhamdulillah. Bantu Pak. Bantu sini Pak. Bantu Pak. Ya Pak. Ya Alhamdulillah. Aduh. Alhamdulillah. Aduh. Sini Mbah. Santai dulu Mbah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Iya. Sini duduk dulu. Keluar dulu. Iya, terus udah. Keluar dulu Mbah. Iya Mbah. Bentar Mbah. Alhamdulillah. Airnya mana airnya? Air minum. Coba sini Pak, apa sini Pak. Alhamdulillah coba minum. Ya udah minum dulu. Ya minum dulu. Ya jangan minum dulu. Tenang. Minum dulu Pak. Mbah minum dulu. Iya alhamdulillah. Pelan-pelan.
Alhamdulillah ya teman-teman ya. Jadi akhirnya bisa apa namanya selamat. Ya tenang dulu. Iya. Dah tenang dulu Pak. Ya, nanti itu lagi ya. Gini Pak, ambil cerita Mbak. Tadi Mbak bisa cerita Mbak, maksudnya kenapa kayak seperti ini? Iya, iya. Jadi maksudnya Mbak itu habis ngajar ngaji, terus ada yang ngajak ke sini, itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Itu manusia atau bukan? Nggak tahu. Tiba-tiba jadi seperti tidur gitu. Oh, jadi ini katanya habis ngajar ngaji ya. Terus tuh apa namanya kayak ada yang ngajak itu laki-laki sama perempuan, katanya tuh berjubah juga. Apa namanya itu diajak ke sini, tapi di sini tuh kayak udah nggak sadar, kayak dibius gitu maksudnya. Jadi mungkin dikasih minuman nggak sebelum itu maksudnya, kasih makanan. Suruh kasih makanan apa? Makan rames sama minum. Oh, berarti dibius. Terus kenapa dimasukkan ke situ? Astagfirullahaladzim. Baik, kita bisa mencerna ini ya, bahwa beliau ini adalah seorang guru ngaji dan juga kesepuhan yang memang mengaut ilmu yang lebih dalam dan lebih dalam lagi, tetapi ini oleh orang-orang yang apa ya tidak bertanggung jawab sengaja dikurung atau dipenjara di sini. Jadi supaya tidak ilmunya tidak bisa mengalir ya. Padahal ilmu luar biasa dari Tuhan yang beliau alirkan. Jadi dikurung seperti ini alhamdulillah bisa selamat, meskipun sudah lama masih diberi umur panjang gitu ya Mbak ya. Baik, ini ya yang dinamakan tadi seperti kata erang-erang satrio piningit atau caangon. Dalam diri kita yang alami, yang natural ya. Jadi natural, ada energi dari Tuhan yang dari dalam supaya bangkit keluar, tidak tersekat-sekat, tidak dibatasi apapun sehingga akan mudah mengakses. Tapi ini dikurung oleh tadi ada sebuah bahasa siloka, sanapa, siasanepa, dikurung oleh program-program dari luar sehingga merasa dikurung. Ini adalah masa sanepa, kita juga bisa terkurung ya, terkurung pemahaman kita. Sehingga tidak hadir murni, tidak muncul seutuhnya, ada sekat-sekat yang memprogram kita, itu maksudnya. Udah Mbah, kita pulang aja ya, nanti dianterin ya Pak ya. Rumahnya apa rumahnya? Ada warga lain mana belum datang? Aduh udah yuk sambil lihat aja, sambil tonton aja. Jadi bantu Pak, bantu tar dulu ya. Itu senternya Bapak, aduh aritnya ya udah pelan-pelan nanti ya. Udah saya ambil apa senternya dulu Mbah, maritnya udah ya, pelan-pelan ya. Duh jalannya susah lagi ya. Iya, alhamdulillah. Yuk, siapa namanya, siapa Mbah? Mbak Wariem. Oh Mbak Wariem ya. Ya alhamdulillah. Kira-kira Ibu masih ingat rumahnya Bu? Enggak. Ya udah nanti saya tanya aja ke sana ya. Di kurungan saya di sebelah sini tadi katanya si Pak siapa? Saya aja ya. Alhamdulillah, itu sudah bertahun-tahun. Itu Bapak itu mungkin tahu ya. Nah dulu kita tanya dulu ke Pak Ibu itu nanti dulu. Dulu. Hati-hati Bu. Pelan-pelan Bu ya, masih lemes ya. Alhamdulillah ya. Bu, Ibu kenal ini nggak Bu? Bu Wariem ini masih kenal? Iya, masih kenal. Rumahnya di mana? Rumahnya. Tahu? Oh, di sana. Itu rumahnya ini? Iya, nih, tuh. Oke ya. Ya Bu, gitu, Bu. Masih kenal kan Bu ya? Iya. Alhamdulillah ya Bu ya. Ikut ya Bu ya. Alhamdulillah. Berarti di sini rumahnya mungkin udah lama sekali jadi agak lupa ini ya. Iya. Oke. Ini. Iya rumahnya tuh. Oh ini. Oke, alhamdulillah. Itu ada orang itu. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Punten.
Assalamualaikum. Maaf Bapak, kenal sama ibu ini Pak. Coba dilihat Pak, kenal nggak? Maaf dulu Pak. Oh iya Pak, ini. Iya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Ya, alhamdulillah ya. Berarti ini ya, alhamdulillah Pak ini ditemukan di makhluknya di dalam gua sana Pak ya. Bener ini istri Bapak ya. Jadi nggak salah lagi, alhamdulillah. Tadi ketemu kejepit di dalam batu Pak. Iya. Udah duduk aja dulu Pak, tenang dulu Pak. Bisa kasih minum dulu nanti, minum dulu ya. Namanya Maria bener ya? Alhamdulillah. Yo. Assalamualaikum. Ini cucunya ini. Iya, alhamdulillah ya Pak. Jadi gini Pak. Bapak emang udah lama hilangnya Pak, maksudnya. Udah lama Pak. Kurang lebih berapa lama ini? Ya, udah berapa tahun ya? Mungkin ada 2-3 tahun. 2-3 tahun. Iya. Iya, jadi gini Pak. Tadi kan hanya memang ceritanya itu ada orang yang menangis di sana, tapi nggak ada Iya. orangnya. Yang Iya. di gua hancur itu. Iya. Setelah saya cari-cari maksudnya ternyata ada di celah-celah batu Pak. Iya, di celah-celah batu itu. Ketemu di lubang sempit gitu maksudnya. Sambil menangis ya. Sambil nangis-nangis, alhamdulillah masih diberi kehidupan maksudnya, Alhamdulillah masih umur panjang. dikasih Iya, kesempatan hidup gitulah. iya. Jadi ya dari saya misalkan sekali matur nuwun atau terima kasih Iya. sampai ke rumah. Iya, gitu. ya sama-sama. Iya. Ya semua ini memang sudah menjadi kehendak Tuhan ya, alhamdulillah bisa dikembali lagi, bisa berkumpul kembali, mudah-mudahan bisa Amin. ya, selanjutnya ke sana ya, yang bahagia tidak ini lagi lah ya, terjadi Iya, lagi. insyaallah. Iya. Ini keluarga semua di sini nih ya. Keluarga semua. Keluarga semua. Ini Iya. adiknya apa? Mbok Kayunya? Ini ya Yu. Mbok Kayunya. Ini Ini anaknya. Ini anaknya. Ini. Wah, Itu yang satu itu tadi yang Cucunya. Cucunya. iya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah Pak ya. Nanti dikasih minum, kemakan, mandi dulu supaya seger lagi ya Pak ya. Jadi dari kami juga udah sore waktunya, kami mohon pamit. Lepat kula pangapunten, mugi-mugi panjenengan nggih selalu sehat, sarah sekeluarga, lan kesempatan sedaya tumrap panjenenganipun. Nggih. Ya cari anu saking kula, Nggih. matur nuwun. Nggih. Mobil anggen kula untuk kita ngriyo kirang Nggih. meranani teng panjenengan utawi kula sampean kurang sopan santun. Nggih, kula nggih matur nuwun. Nggih. Niki untuk kita dalem. Nggih, sami. Muga-muga Bapak sing badhe nyuwun pamit dengan Allah. Nggih. Muga paring anak kewarsan kesehatan keselamatan untuk kita. Nggih. Amin. Dalem. Sami-sami nggih pamit nggih. Monggo Bu, sehat-sehat. Pasti banyak orang-orang yang gagal paham nih, karena apa? Karena terjebak dalam konten. Apalagi nelanya sekali gelondongan. Ya, iya, tidak dicerna, tidak dimamah, dan tidak nonton sampai selesai. Nah, di titik inilah toolnya, di titik inilah toolnya bahwa itu adalah sebuah penggambaran diri manusia, diri kita, diri iya erang-erang, sebuah teka-teki. Apa tuh? Jadi kesadaran murni yang dari Tuhan itu tidak bisa bangkit. Karena apa? Ditekan oleh pihak-pihak asing, pihak-pihak di luar kita. Artinya sama halnya dengan terpenjara. Terpenjara dalam batu tadi. Jadi kesadaran kita ditekan. Sehingga apa? Susah suksesnya ya. Enggak percaya diri. Tidak percaya diri dan sebagainya. Tadi seperti guru ngaji. Padahal guru ngaji itu selalu memberikan pitutur yang baik ya, dan juga memberikan ilmu support terus supaya bisa berkembang kesadarannya supaya pintar. Tapi apa? Ditekan. Di dogma ini, dogma itu sehingga tidak bisa bangkit ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti, kalian bisa sadar bahwa Amaris mulai saat ini dan seterusnya kita izinkan kesadaran kita yang asli, yang murni, yang dari Tuhan, diri kita sejati untuk bangkit, sadar bahwa semuanya terhubung dengan Tuhan, dengan siapa saja, dan kita pasti akan mudah segala-galanya, mudah rezekinya, mudah bahagia, mudah relasinya, dan semakin makmur jibar-jibur. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur jibar-jibur.